Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bima dengan NIM 201103010414148 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Politeknik Semarang. Saya akan melanjutkan video selanjutnya mengenai praktikum basis data. Sebelumnya kita sudah membuat basis data dengan nama Tokoku. Tadinya kita akan melakukan latihan-latihan yang sudah ada di modul. Jangan lupa sebelum memulai latihan kita harus menggunakan database Tokoku terlebih dahulu. Kita klik Ctrl Enter. Oke, selanjutnya kita akan melakukan latihan pertama. Latihan pertama kita akan menampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Jadi kita diminta untuk menampilkan jumlah member. Baik, untuk codingnya sendiri adalah kita menggunakan perintah select. Sekarang kita sudah mendapatkan perintahnya dengan lengkap, di mana saya menggunakan perintah select dengan fungsi aggregate count, yang dimana kita akan hitung jumlah data di ID member. Nanti tabelnya yang akan dikeluarkan adalah jumlah member dari tabel member. Kita coba jalankan. Oke, di sini dapat kita lihat jumlah member yang terlihat di tabel kali ini adalah 5 orang. Di sini kita lihat ya, saya sudah merubahnya menjadi jumlah member. Jika kita tidak mengubahnya menjadi jumlah member, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi tampilannya akan menggunakan count ID member ini. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Kita tutup terlebih dahulu. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan nama barang, jumlah barangnya yang paling banyak dibeli. Dilihat dari jumlahnya. Oke, kita menggunakan select kembali. Oke, saya sudah selesai mengetikkan sintaks yang kita perlukan untuk melihat. Saya rapikan sebentar. Oke, dapat kita lihat di sini saya menggunakan perintah select. P dot nama barang. P di sini melambangkan tabel barang yang akan kita sebut nantinya sebagai nama barang dengan menggunakan perintah aggregate yaitu max atau maksimum yang akan menunjukkan jumlah terbesar di tabel atau kolom jumlah barang yang akan kita deklarasikan sebagai jumlah barang yang paling banyak dibeli dari tabel barang yang kita akan lambangkan sebagai P. Join pembelian dengan lambang P on P dot titik di sini berarti kepunyaan ya. Titik di sini berarti tabel ID barang di tabel barang sama dengan ID barang di tabel pembelian. Mari kita coba untuk menjalankannya. Oke, dapat kita lihat nama barang yang paling banyak dibeli adalah topi dengan jumlah 10. Kita akan menuju soal selanjutnya. Di sini kita diminta untuk menampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier di dalam transaksi pembelian. Mari kita coba. Ini yang sudah saya buat mengenai select ID underscore supplier, count yaitu fungsi agregat untuk menghitung jumlah data supplier yang ada yang kita namai jadi jumlah aktivitas yang dilakukan seperti yang kita lihat di sini dari tabel pembelian yang kita kelompokkan menurut ID suppliernya. Dapat dilihat ini kita sudah mendapatkan daftar per ID suppliernya. Supplier yang bernomor 1 memiliki total aktivitas yaitu 1, 2 memiliki total aktivitas 1, dan seterusnya memiliki aktivitas dengan jumlah 1. Jika kita menghilangkan grup by-nya, dapat didapatkan tabel berikut. Di sini kita juga menghilangkan ID supplier-nya, maka akan didapatkan jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier di tabel pembelian adalah 4.
Oke, mari kita melanjut ke soal selanjutnya. Kita diminta untuk menampilkan total jumlah barang yang dijual. Kita masih menggunakan perintah select. Kita sudah menuliskan sintaks perintahnya. Di sini saya menggunakan select dengan fungsi agregat sum. Ini sum itu menghitung jumlah total dari barang yang ada. Kita deklarasikan sebagai jumlah barang yang akan dijual dari tabel penjualan. Mari kita coba jalankan. Dapat kita lihat jumlah barang yang dijual berjumlah 17. Oke, kita menuju soal selanjutnya. Soal selanjutnya kita diminta untuk menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya antara 3 sampai 7. Oke, ini akan sedikit rumit. Mari kita coba codingannya. Oke, kita sudah mengetikkan sintaksnya. Di sini saya menggunakan select P menandakan tabel barang dengan kolom nama barang yang kita deklarasikan sebagai nama barang, dengan P yang menandakan tabel penjualan. Mohon maaf, P di sini adalah pembelian. Kemudian yang kita deklarasikan sebagai jumlah barang dari tabel barang join pembelian P. Di sini saya lupa menambahkan P. Di mana tabel barang memiliki primary key ID barang yang dimiliki sebagai foreign key di tabel pembelian dengan nama ID barang juga, di mana jumlah barang di tabel pembelian antara 5 dan 7. Mari kita jalankan. Oke, tadi saya melakukan kesalahan. Di sini sudah saya betulkan codingannya. Mari kita coba ulang terlebih dahulu. Dapat dilihat di sini jumlah barang yang ditampilkan di tabel merupakan jumlah antara 3 sampai dengan 7. Dapat dilihat 3 dengan nama barang tas lagi dengan jumlah 5, dan terakhir kemeja dengan jumlah 4. Oke, kita menuju soal selanjutnya. Ya, kita akan menuju soal selanjutnya di mana kita diminta untuk menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Ada cara mudah dengan cara kita hanya mengcopy paste dari tabel sebelumnya. Karena yang terlibat masih sama, jumlah barang kita hanya dapat mengganti syaratnya di mana jumlah barang lebih kurang sama dengan 5. Mari kita lihat. Oke, outputnya adalah sama, di mana saya menggunakan perintah select, B yang menandakan tabel barang, yang kita akan menampilkan nama barang, yang kita deklarasikan sebagai nama barang, P sebagai penunjuk tabel pembelian, jumlah barang, yang kita deklarasikan sebagai jumlah barang, dari tabel barang, yang kita lambangkan P, join pembelian, yang kita lambangkan sebagai P, di mana ID barang di tabel B sama dengan ID barang di tabel P. Di mana dengan syarat di tabel, jumlah barang di tabel P kurang dari sama dengan 5. Outputnya adalah sama dengan perintah sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Oke, kita menuju soal selanjutnya. Soal selanjutnya kita diminta untuk menampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli. Oke. Nah, sebenarnya kita dapat mengcopy paste sini saja. Jadi select nama barang, di mana kita mengganti fungsi max ini menjadi min. Di mana fungsi min ini berarti minimum atau jumlah barang yang paling sedikit dibeli. Oke, kita diganti juga di bagian sini. Akan didapatkan hasil seperti berikut. Oke, buat kita lihat nama barang, jumlah barang yang paling sedikit dibeli adalah topi dengan jumlah 3.
Oke, kita menuju soal selanjutnya. Soal selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama supplier atau pembelian yang mempunyai kode supplier 00001. Oke, saya akan mengambil. Oke, di sini saya sudah selesai menuliskan sintaksnya. Di sini saya masih menggunakan select. B. Nama barang, yang berarti kolom nama barang di tabel barang. Saya deklarasikan sebagai nama barang. Kita menggunakan fungsi agregat sum atau sum, di mana kita akan menjumlahkan jumlah barang yang ada di tabel penjualan, tabel pembelian, mohon maaf, yang kita deklarasikan sebagai jumlah total barang. Dimana terus kita juga menampilkan nama supplier yang akan kita deklarasikan sebagai nama supplier. Dari tabel barang yang kita lambangkan dengan B, join pembelian yang kita lambangkan dengan P, di mana ID barang di tabel B sama dengan ID barang di tabel P. Join lagi, dikarenakan tabel supplier, kita harus menghubungkan antara ketiga tabel tersebut. Tabel supplier yang kita lambangkan sebagai S, yang dimana ID supplier di tabel P sama dengan ID supplier di tabel S. Dengan syarat terakhir, ID supplier harus sama dengan substrip 00001. Mari kita coba jalankan. Oke, dapat dilihat. Nama barang topi, jumlah total barang 10, nama suppliernya Agus. Kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan dengan kode CAR 00001. Mari kita coba. Kita masih sama menggunakan perintah select. Oke. Saya sudah melakukan penulisan sintaksnya, di mana saya menggunakan select. M melambangkan tabel member dengan kolom nama member yang saya deklarasikan sebagai nama member. B atau barang atau tabel barang, saya mengambil nama barang yang saya deklarasikan juga sebagai nama barang. Dengan PE yang menandakan tabel penjualan, dengan jumlah barang yang saya deklarasikan sebagai jumlah barang. Dari tabel member yang saya lambangkan M, join tabel penjualan yang saya lambangkan P, on, di mana ID member di tabel M sama dengan ID member di tabel P, join lagi di tabel barang yang saya lambangkan P, di mana ID barang di tabel penjualan sama dengan tabel barang di ID di barang. Dengan syarat terakhir, ID karyawan di tabel penjualan sama dengan CAR, strip 00001. Mari kita coba jalankan. Oh, saya melakukan kesalahan di bagian sini. Seharusnya member bukan nama member, tapi hanya nama saja. Oke, mari kita coba jalankan ulang. Terjadi error kembali. Oke, di sini saya juga melakukan kesalahan kembali, di mana nama barang seharusnya nama BRG. Kita cek terlebih dahulu di tabel barang. Oke, di sini dapat kita lanjutkan. Oke. Sudah berhasil. Yang kita dapatkan di sini nama member dengan nama Joshua, nama barang sepatu dengan jumlah barang 3 yang dilayani oleh karyawan dengan nomor tersebut. Oke, mari kita lanjut ke soal terakhir, di mana kita diminta untuk menampilkan transaksi penjualan yaitu nama barang,
jumlah nama karyawan yang melayani, yang mana tanggal transaksi adalah tanggal 25 Oktober tahun 2014. Oke, mari kita coba. Oke, ini saya sudah selesai mengetikkan query-nya, di mana kita select p.nama barang, atau seperti yang sebelum-sebelumnya, ini berarti tabel barang. Kita deklarasikan ke nama barang, PE tabel penjualan, jumlah barang yang kita deklarasikan sebagai barang, k.nama-nama, kita memilih kolom nama-nama yang kita deklarasikan sebagai nama karyawan. Dari tabel barang, join penjualan PE, di mana ID barang di tabel barang sama dengan ID barang di tabel penjualan. Join kembali di tabel karyawan yang kita tambah letak, di mana ID karyawan di tabel penjualan sama dengan ID karyawan di tabel karyawan. Dengan syarat, tanggal penjualan di tabel penjualan sama dengan 25 Oktober tahun 2014. Kita harus menuliskan tanggal sesuai dengan format yang ada di sini. Oke, dapat kita lihat. Nama barang yaitu tas, jumlah barang 4, nama karyawan Yoko. Oke, dengan begini soal-soal latihan sudah saya kerjakan. Demikian juga videonya yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Hidayat sebagai dosen pengampu sudah mengajari saya di semester kali ini tentang praktikum basis data. Untuk selanjutnya, jika ada kesalahan dalam penyampaian dari video pertama dan kedua ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.